Nah, ini orang cocok buat Ana cari sesuatu nih. Ana mau cari VGA. Ini orang bisa menerawang VGA Ana. Teknokun, Anda harus cari nih orang. Anda harus ketemu sama orang. Anda mau dapetin VGA yang cocok buat Anda main game. Sebentar. Ana telepon Wan Abud terlebih dahulu. Halo Wan Abud, tolong carikan namanya Teknokun. Ana langsung berangkat sekarang hari ini Wan Abud. Mantap Wan Abud. Langsung Ana berangkat. Masya Allah, langsung Ana berangkat. Aduh nih, apaan sih kostum begini amat. Besok beli mahal dah. Assalamualaikum. Sultan? Dari Empang ya? Kalian tidak tahu Ana dari Empang. Oh, aduh. Syukran. Syukran. Terima kasih. Syukran, terima kasih. Iya. Wih, belajar bahasa Arab di mana bang? Di Lembang. Di Empang. Masya Allah. Nah, ada apa bang? Mau datang ke sini Anda adalah orang yang sangat tepat. Salah. Maksud saya adalah Anda datang ke orang yang tepat. Karena di sini adalah kunci dari segala kunci yang ada di muka bumi ini. Mantap. Yang saya lihat, tapi saya nggak pernah lihat. Oh, saya dengar saya ngandangan saya dengar. Waduh, tidak begitu dong. Mohon maaf loh. Kok jadi saya nggak bisa baca. Udah. Wah, lu mau ngapain di sini? Lepas lu kacamata lu yang sopan sama Mbak di sini. Kamu walaupun kamu orang kaya, kalau kamu tidak sembahyang, apa gunanya? Masya Allah. Ana kesini ngomong-ngomong, Ana mau cari salah satu VGA yang paling bagus. Ente tahu nggak VGA yang paling bagus? Waduh, ini orang kayaknya banyak maunya nih. Gue langsung kontak Jinjong aja dah. Bagus terus hebat terbaik semuanya ada. Ana mau tuh VGA. Yang paling dilihat sama orang paling bagus. Ada yang lebih ente. Sebentar. Bisa. Cuman biayanya agak sedikit ekspensif, bro. Lu yakin bisa bayar nggak? Ente lagi ngomong sama siapa emangnya? Ana sultan dari segala sultan. Ente lihat ini punya Ana. Gak usah ngomongin fulus sama Ana. Penting murah. Mata kau. Mau mintanya sabrek-kabrek, harganya minta murah, gampang. Minta tolong lah Ana. Ya udah, lu tunggu sebentar. Gue mau interaksi dulu. HP gue mana nih? Ini. Waduh, Tadi udah dikirimin sama Jix. Masya Allah. Kok gede banget ini kotak kayak ini? Ini VGA apa harddisk? Bukan. Bayi tabung. Waduh, Masya Allah. Wahai murid-murid Mbah yang Mbah sayangi dan Mbah cintai, jangan kemana-mana karena kita akan terawang iGame Colorful GeForce RTX 2080 Neptune OC yang katanya kalau kita main game berat kayak COD Warzone, temperaturnya tuh di bawah rata-rata 40 derajat Celcius dan dia juga ada water coolingnya sama FPS-nya di atas rata-rata. Jangan kemana-mana, langsung aja let's go. Memperkenalkan Teknokun, dukunnya teknologi. Di sini Mbak akan menerawang seluruh updatean teknologi yang ada di muka bumi ini, dan kita akan mereview seluruh barang teknologi yang ada di muka bumi ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, jangan kemana-mana, langsung aja let's go.
Wahai murid-murid Mbah yang Mbah sayangi, jadi inilah dia colorful iGame RTX 2080 yang Neptune OC. Sebenarnya iGame colorful ini udah ngeluarin versi RTX 2080 yang banyak gitu loh. Dia ada 2080 Advance, ada 2080 Advance OC, ada 2080 biasa, ada 2080 Vulkan, dan yang paling baru yang ada di Sokin ini namanya 28 Neptune OC. Sebenarnya juga ada RTX 2080 Ti Neptune OC, cuman kita kedatangan tamu spesial yaitu 28 RTX 2080 Neptune OC. Spesialnya apa sih? Ya kan? Spesialnya itu dari Neptune OC, dia itu ada water coolingnya. Yang sebenarnya sebelum gua bikin video ini, gua telah benchmark dan gua udah ngeliat hasilnya. Average untuk temperatur dari GPU ini di angka 40 derajat Celciusan dan lebih dikit lah. Tapi dengan FPS yang lumayan tinggi dan derajatnya itu, temperaturnya itu di bawah rata-rata dari GPU RTX 2080 yang biasanya di angka 60 sampai 70 derajat Celcius. iGame Colorful RTX 2080 Neptune OC ini memiliki GDDR6 dengan kecepatan memori 14 GB per second. Ya sebenarnya sih kecepatan 14 GB per second ini sama kayak abangnya, yaitu GeForce RTX 2080 Ti, tetapi kalau kita bandingkan face to face ya udah pasti menang abangnya RTX 2080 Ti. RTX 2080 Neptune OC ini memiliki CUDA cores shader unit sebesar 2944 dengan base clock 1515 MHz dan boost clock bisa mencapai 1875 MHz jika dipencet overclock-nya cuy. Dan iGame Colorful RTX 2080 Neptune OC ini daya konsumsinya 10 watt di bawah rata-rata merek 2080. Karena biasanya itu RTX 2080 yang biasa bukan menggunakan daya konsumsinya itu di angka 225 watt. Tetapi bro, dia iGame Colorful RTX 2080 Neptune OC ini yang gue bingung adalah dia menggunakan water cooling yang ada RGB-nya, tetapi dayanya itu di bawah rata-rata gitu loh, di bawah merek lain yang RTX 2080 gitu loh, dengan performa yang sama gitu bro. Jadi gimana nih caranya sih Colorful ini bisa bikin produk yang menurut gua oke banget gitu loh bro. Nah, sesuai namanya, dia iGame RTX 2080 Neptune yang ada OC-nya, dia itu di bagian tombol sini bro. Yap, di bagian sini. Kelihatan nggak? Contekan mau kelihatan? Waduh, umpetin dulu. Oke. Di bagian sini dia ada one key overclocking. Jadi lo tinggal pencet aja. Tapi pencetan ini saat lo mau overclocking lo nggak bisa langsung mendapatkan efek secara instan. Karena basically saat lo pencet ini, dia sistemnya itu kayak nge-restart BIOS-nya. Jadi lu harus nge-restart seluruh atau nge-shutdown PC lu untuk mendapatkan hasil yang lebih dari yang versi normalnya dari RTX 2080 Neptune OC. Uhuy. Ada pertanyaan? Ada nih mau bawa cepetan itu, masih lama enggak? Kita harus share juga gimana sih performa dari RTX 2080 Neptune OC dari iGame Colorful. Tapi tunggu dulu, kita akan bahas fisiknya. Asli cuy, fisiknya ini simplified banget dan super simple. Lo bisa lihat di sini, warnanya abu-abu dan gue ngerasa warna abu-abu ini adalah mewah gitu bro. Lo bisa lihat di sini dengan desain warna abu-abu dan di sini juga terlihat sangat futuristik dengan tulisan iGame di bagian depan VGA-nya, ya kan? Dan di sini juga ada kipas, tapi yang gue bingung adalah kipasnya hanya satu. Kayak kalau misalnya ya mungkin karena yang beda ya, karena di sini ada water cooling tapi kipasnya terpisah gitu loh bro.
biasanya itu kan kalau misalnya lu beli GPU di sini tuh bakalan rame nih. Di VGA-nya ini bakalan rame dengan kipas-kipas yang bertujuan untuk mendinginkan. Tetapi versi Neptune 2080 OC ini dia menggunakan water cooling yang ada RGB-nya di sini, yang menurut gua dari kedua ini kayak ada dua, kita beli satu paket ini tuh kayak beli dua VGA gitu loh, karena dua-duanya tuh hampir sama beratnya bro. Tapi cepet panas enggak itu? Nah ini nanti kita bakal tes. Gue sebenarnya udah tes sebelumnya dan menurut gue di bawah rata-rata. Tapi kita lihat lagi nanti hasil tesnya. Dan di sini ada yang namanya bro, di bagian samping side panelnya itu ada tulisan iGame. Nah iGame dan di sini nih, ini tuh bisa menyala-nyala bro, dan bisa mengeluarkan RGB gitu loh. Di sini juga ada GeForce tulisan RTX. Di sini juga ada selang yang menghubungkan antara water cooling dengan si apa namanya ini? Ayo tebak. VGA. Yes, ini adalah GPU. Oke. Dan di sini untuk water coolingnya ini sebenarnya bisa menyala-nyala, ya. Dan di sini ada dua fan dengan kabel ini namanya kabel ARGB. Dan untuk I/O-nya dia ada 3 DisplayPort, ada satu HDMI dan ada di satu USB-C, colokan USB-C dengan satu overclocking tombol, overclocking button. Ngerti nggak lo? Anda paham, Anda jangan sok begitu mana. Anda kan yang mau beli. Oh iya ya. Anda kasih uang ke saya ya? Iya, Anda ngasih fulus ke ente. Nah, untuk bagian belakangnya, ini sangat mewah banget bro. Bagian backplate-nya tuh, dia kayak begini, ada tulisan Neptune. Cuman yang sangat disayangkan kalau misalnya kita dibandingkan dengan versi, apa namanya, colorful iGame yang sebelumnya ada namanya Vulkan. Kalau nggak salah backplate-nya itu dia bisa nyala-nyala, tapi di sini dia tidak bisa menyala. Dia hanya tulisan Neptune saja. Mungkin karena ini adalah menggunakan water cooling ya kan. Mungkin nanti untuk penginstalannya kita membutuhkan tenaga yang lebih ekstra gitu loh, karena ini dua-duanya lumayan berat ya. Apalagi kalau misalnya lu mau pasang water coolingnya ini di side panel bagian atas gitu loh. Lu harus mungkin bolak-balikin casingnya untuk ngobeng-ngobengin gitu loh bro. Anda butuh uji cobanya nih. Sebentar dulu. Udahlah, gua nggak usah banyak bacot lagi. Lu semua pasti yang nonton video review tentang RTX udah tau lah kemampuan RTX on, RTX off, dan jadi kita nggak usah banyak bacot. Kita langsung aja tes benchmarknya kayak gimana, ya kan? Lu juga udah nggak sabar kan, Mus? Iya, Anda nggak sabar nih. Katanya sih, bukan katanya sih, gua udah coba dia 40 derajat Celcius dan itu mungkin 20 derajat di bawah rata-rata dari RTX 2080 kalau kalau barang tersebut sedang memainkan game-game berat gitu loh. Ini dia.
Dan gue juga saat melakukan pengetesan juga gue membandingkan hasil dari 2060 versi iGame Colorful 26 versi sebelumnya. Woi, jangan tidur. Oh iya. Anda minta dijelasin tapi malah tidur. Maaf, aneh ngantuk. Oh ya udah. Jadi gue juga membandingkan dengan 2060 versi iGame yang sebelumnya dan juga gue membandingkan dengan 1080 GTX. Dan hasilnya seperti ini, bro. Ngomongin soal ARGB yang ada di fan ini dan juga ada di sini gitu loh. Nah ini yang bikin gue sedikit kecewa dengan produk RTX 2080 Neptune OC, karena kabel yang menghubungkan antara fan dengan motherboard ini nggak disediakan sama si Colorful RTX 2080 Neptune OC gitu loh bro. Dia cuman ada di motherboard yang tipe Z390 yang katanya sih bisa langsung direct ngenyolokin antara ARGB kabelnya ini dari fan menuju ke motherboard. Dan kalau misalnya kita pakai tipe motherboard yang bukan Z390 ini, kita harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli konverter yang kayak gini bro. Dan menurut gua overall, walaupun gua kecewa untuk masalah ini, sebenarnya gua nggak kecewa banget bro. Karena walaupun nggak ada RGB-nya di bagian fan yang sekarang yang kita pakai ini nih, karena kita nggak punya konverter dan motherboard kita bukan Z390, harga dari RTX 2080 Neptune OC ini di harga yang terendah yang gue baca di Tokopedia itu di harga 12 jutaan, wahai muridku. Kalau dibandingin dengan RTX 2080 merek lainnya, menurut gua ini jauh lebih murah. Bukan jauh lebih murah aja bro, dengan harga segini lu bisa dapetin water cooling. Lu bayangin, misal lu beli RTX 2080 dengan heatsink yang biasa dan oh iya jangan tidur. Iya, bro. Aneh begadang. Kita juga lagi begadang, ini bikin video buat konten bang. Nah RTX 28 tadi sampai mana? Lupa. Astaga. Nah kalau dibandingin dengan yang lain, RTX 2080 ini, kalau misalnya yang 2080 mungkin ada yang harga 13 jutaan tapi lu nggak pun dapat water cooling, ya kan? Iya. Iya kan? Mantap. Nah kalau lu nggak dapat water cooling, yang gue udah coba itu dia mungkin ada di 60 derajat Celcius, tapi dengan water cooling ini average untuk Celciusnya itu di 40-an gitu bro, dengan performa yang sama gitu. Dan kalau misalnya lu beli RTX 2080 dengan heatsink biasa yang harganya hampir 13 jutaan gitu loh, lu sedikit rugi. Kenapa gue bilang sedikit rugi? Kalau lu mau upgrade untuk bikin GPU-nya ya di water cooling gitu loh, mungkin lu harus mengeluarkan ekstra duit 2 jutaan untuk menempelkan water cooling ini ke bagian GPU-nya gitu loh. Jadi menurut gua harga 12 jutaan wahai muridku ini udah murah banget. Kalau dibandingin dengan 2080 jenis lainnya ya gue bisa bilang gue bakal beli RTX 2080 Neptune OC dari iGame Colorful. Mantep kan? Ya gue sih seneng banget sih dengan desain kayak begini, fitur-fitur yang lengkap. Oh iya, gue juga mau ngasih tahu untuk pengaturan yang ada di RGB. Kalau misalnya lu udah konekin ini kabelnya dengan motherboard, itu dia ada aplikasinya juga, dan aplikasi buat ngontrol overclocknya juga itu ada iGame Zone sama iGame Dynamic Light gitu loh bro. Jadi lu nggak usah susah-susah, kayak misalnya lu pengen warna ini lu bisa atur langsung di aplikasinya gitu bro. Semuanya sekarang udah serba instan, udah nggak kayak zaman dulu. Kalau misalnya kita pakai RGB, kita mau ganti warna kita harus klik dulu manual. Cuman kita sekarang udah ada aplikasinya yang langsung terintegrasi dengan GPU-nya gitu.
Dah lah. Kaget ya? Oke saya. Oh, udah lah. Ini juga barang udah mau lu bawa kan, Boy? Ya, Anda mau bawa, Anda mau buru-buru cepetan, Anda mau balik lagi ke sana. Nah, itu. Nih menurut gua review dari gua, penjelasan dari gua udah cukup. Nih lu bisa bawa barangnya nih. Mantap. Nih, lu ambil nih. Lu hati-hati ya. Nih barang menurut gua kalau misalnya udah masuk ke Indonesia, ini bakalan jadi barang langka, bro. Wah, Jadi lu harus simpen dan jaga baik-baik. ente kirimnya ke rumah Anda ya. Wah, capek, bro. Duit Duit udah gua dapetin juga, masa gua harus kasih ekstra lu? kurang ajar ente mana. Ini bawa. Bawa yang benernya sama kotaknya. Lu sini dong. Susah. Buruan. Kelamaan gue tutup juga. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Maksud gue jangan sampai ketemu di channel selanjutnya. Mau pindah channel. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa nge-like. Jangan lupa di-share juga. Jangan lupa apa ya, bro ya? Woi, jangan lupa apa? Jangan lupa Screen cap. Jangan lupa screen cap. Komen juga kalau misalnya mau barangnya di review. Tuh barangnya keren kan? Tolongin bawa. Nggak usah. Capek nih gue mau nutup nih. Anda mau pulang. Ini bawa. Ente baju aneh. Ente ada bawaan. Buruan. Gue serius gue pukulin lo ya. Nggak usah. Dadah.